Selamat datang di sesi edukatif yang spesial dari Klinik Kiara. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu mengenai TBC pada orang HIV. Saya Siva, saya akan menemani Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Dan tak lupa, kita punya tamu istimewa, Dr. Nida, dokter di Klinik Kiara, yang akan sangat senang berdiskusi dengan Anda hari ini. Oke, baik. Terima kasih Siva. Saya juga merasa senang dan terhormat bisa berbagi informasi yang sangat penting ini kepada semua. Mengingat pentingnya pemahaman tentang TBC dan HIV, saya harap kita bisa menyediakan wawasan yang berarti dan membantu bagi semua yang menyaksikan. Dr. Nida, mari kita mulai dengan dasar ya. Bisa jelaskan kepada kita mengapa orang dengan HIV lebih rentan terhadap TBC? Oke, tentu orang dengan HIV memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak hidup dengan HIV. Ini karena virus HIV mempengaruhi dan mengurangi kemampuan sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imun tubuh atau melawan infeksi. Akibatnya, ketika terpapar bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC, tubuh mereka lebih sulit untuk melawannya, membuat mereka lebih rentan terhadap TBC. Apa saja gejala TBC yang harus diwaspadai oleh ODIF? Oke, gejala TBC pada dasarnya sama bagi semua orang, namun bisa lebih serius pada ODIF. Ini termasuk batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, demam, berkeringat di malam hari, dan rasa lelah yang ekstrim. Sangat penting bagi ODIF untuk segera memeriksakan diri jika mengalami salah satu atau kombinasi dari gejala tersebut. Mengetahui gejalanya adalah langkah awal yang baik. Bagaimana mencegah cara TBC pada ODIF, Dr. Nida? Pencegahan TBC pada ODIF bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh melalui asupan gizi yang baik dan penggunaan antiretroviral atau ARV untuk mengontrol HIV. Selanjutnya, terapi pencegahan TBC seperti pemberian obat isoniazid preventif terapi atau IPT juga sangat dianjurkan bagi ODIF yang tidak memiliki tanda aktif TBC. Penting juga untuk mengurangi paparan terhadap TBC, seperti menghindari kontak dengan orang yang sudah terinfeksi TBC aktif. Dr. Nida, kita memiliki beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor Klinik Kiara. Pertama, banyak yang bertanya tentang harapan kesembuhan jika ODIF terkena TBC. Apa yang Anda bisa sampaikan tentang ini? Harapan kesembuhan untuk ODIF yang terkena TBC sebenarnya cukup tinggi, terutama jika kondisi tersebut didiagnosis dan diobati sejak dini. Penggunaan ARV untuk HIV bersamaan dengan pengobatan TBC sangat penting dalam meningkatkan kesembuhan. Kedua, pengobatan ini harus dijalankan sesuai dengan resep dan pengawasan dokter untuk mencegah resistensi obat dan komplikasi lainnya. Berbicara tentang tantangan selama pengobatan, kami juga mendapatkan pertanyaan tentang nafsu makan yang kurang, yang menjadi masalah bagi beberapa ODIF. Bagaimana mereka bisa mengatasinya, Dok? Oke, kehilangan nafsu makan memang bisa menjadi efek samping dari pengobatan dan juga bisa disebabkan oleh HIV atau TBC itu sendiri. Penting bagi pasien untuk tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Beberapa cara yang bisa membantu antara lain adalah dengan makan sedikit tapi sering, memilih makanan yang mereka sukai, dan berbicara dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan suplemen atau vitamin yang mungkin dibutuhkan. Juga menjaga hidrasi tubuh sangat penting. Begitu. Dok, ada beberapa pertanyaan lagi. Kenapa orang dengan kemungkinan TBC saat ini disarankan untuk juga dicek status HIV-nya? Ya, pertanyaannya sangat baik. TBC dan HIV sangat berkaitan erat karena keduanya berdampak pada sistem imun tubuh. Orang dengan HIV memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi TBC karena sistem imun mereka yang lemah. Demikian pula, TBC bisa memperburuk kondisi pasien dengan HIV. Oleh karena itu, pengecekan status HIV pada orang dengan kemungkinan TBC sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pengobatan yang tepat dan terpadu untuk kedua kondisi tersebut. Pertanyaan berikutnya sedikit teknis.
Apakah virus HIV bisa terbawa kuman TBC saat batuk? Oke, ini pertanyaan yang cukup umum dan penting untuk dijelaskan. HIV dan TBC disebarkan melalui mekanisme yang berbeda. HIV adalah virus yang ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, sperma, atau ASI. Sementara itu, TBC terutama menyebar melalui udara. Ketika seseorang dengan TBC aktif di paru-paru batuk, bersin, atau bahkan berbicara, dan orang lain menghirup bakteri TBC tersebut. Jadi, virus HIV tidak bisa terbawa oleh kuman TBC saat batuk. Keduanya adalah penyakit yang sangat berbeda dalam cara penyebarannya, tapi seringkali ditemukan bersamaan karena efek HIV yang melemahkan sistem imun, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi lain seperti TBC. Oke dok, buat pertanyaan selanjutnya, mengingat obat TBC sudah banyak, sekarang ditambah dengan ARV, bagaimana dampaknya terhadap tubuh? Apakah ada bahaya? Bagaimana pendapat Anda, Dok? Memang menjalani pengobatan TBC dan ARV bersamaan dapat menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan efek samping dan interaksi obat. Namun penting untuk diingat bahwa manfaat dari pengobatan ini jauh lebih besar daripada risikonya, terutama dalam mencegah komplikasi serius dari kedua penyakit tersebut. Efek samping memang bisa terjadi seperti mual, kelelahan, dan masalah hati, tetapi tim kesehatan di Klinik Kiera akan memantau Anda secara tepat untuk mengelola efek samping ini dan melakukan penyesuaian pengobatan jika diperlukan. Hal terpenting adalah komunikasi terbuka antara pasien dan dokter tentang apa yang Anda rasakan selama pengobatan terkait bahaya dengan pemantauan yang baik dan adherensi terhadap rencana pengobatan, risiko bisa diminimalisir. Penting juga untuk tidak mengubah dosis atau menghentikan pengobatan tanpa konsultasi dengan dokter, karena hal ini bisa meningkatkan risiko resistensi obat yang bisa lebih berbahaya. Sangat melegakan mengetahui bahwa dengan pemantauan dan pengelolaan yang tepat, pengobatan TBC dan HIV dapat dijalankan bersamaan dengan risiko yang dapat dikelola. Penting lagi pasien untuk terus berkomunikasi dengan dokter dan mengikuti rencana pengobatan dengan disiplin. Dan satu lagi Dokter Nida, apakah jamu tradisional bisa membantu dalam proses pengobatan ini? Penggunaan jamu tradisional sebagai pendukung bisa saja dilakukan, tapi dengan catatan penting. Pertama, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jamu apapun. Nah, ini untuk memastikan bahwa tidak ada interaksi negatif dengan pengobatan ARV atau obat TBC yang sedang dijalankan. Kedua, jangan mengganti pengobatan medis dengan jamu. Jamu bisa digunakan sebagai pendukung, tapi bukan pengganti dari pengobatan yang diresepkan dokter. Dok, kami menerima pertanyaan lagi yang menarik. Ada yang ingin tahu apakah pengobatan HIV dan TBC di Klinik Kiera gratis? Mereka mendengar bahwa obatnya bekerja sama dengan pemerintah. Oke. Ya, itulah salah satu keuntungan besar mendapatkan pengobatan di Klinik Kiera. Berkat kerjasama kami dengan pemerintah, pengobatan untuk HIV dan TBC memang disediakan secara gratis. Pasien hanya perlu membayar biaya administrasi dan konsultasi. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk membuat pengobatan ini lebih mudah diakses oleh semua yang membutuhkan. Sekarang, mari kita bicara tentang fasilitas. Apa saja fasilitas di Klinik Kiera yang mendukung pengobatan HIV dan TBC? Klinik Kiera dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung pengobatan dan diagnosis HIV serta TBC. Kami memiliki fasilitas untuk rapid test HIV yang bisa memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Selain itu, tersedia juga layanan penghitungan CD4 yang penting untuk memantau kesehatan sistem imun pasien dengan HIV. Untuk diagnosis TBC, kami menggunakan gen ekspor, metode cepat yang dapat mendeteksi TBC dan resistensi obat dalam waktu yang singkat. Dan tentu saja kami juga menyediakan konseling dan dukungan psikologis bagi pasien dan keluarga mereka. Fasilitas seperti ini tentunya sangat membuat banyak pasien merasa lebih nyaman dan terbantu. Dokter Nida, terima kasih telah berbagi informasi yang sangat penting Sama-sama. dan membantu ini. Adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan?
Oh iya, saya ingin mengingatkan semua bahwa HIV dan TBC adalah kondisi yang bisa diobati. Kunci utamanya adalah diagnosis dini dan pengobatan yang konsisten. Jangan biarkan stigma menghentikan Anda dari mendapatkan bantuan. Klinik Kiara terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan dukungan. Bersama kita bisa mengatasi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nida atas waktunya hari ini. Dan kepada semua yang menonton, semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Jangan ragu untuk menghubungi Klinik Kiara jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya.